Saya Junita Amalia dalam mata kuliah Aljabar Linier. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang System of Linear Equation dan matris, yaitu melanjutkan dari pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas Introduction to System of Linear Equation dan Gaussian Elimination, sehingga sekarang kita akan melanjutkan tentang matrix dan matrix operation. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami apa itu matriks dan bagaimana operasi-operasi yang ada pada matriks. Saat SMA, teman-teman sudah belajar sebenarnya apa itu matriks ya. Jadi matriks itu dia akan berbentuk persegi panjang yang di dalamnya itu berupa angka-angka. Nah, angka-angka ini yang disebut sebagai entries ya. Jadi di sini teman-teman lihat ada persegi panjang ya, yang mana di dalamnya itu ada angka. Coba lihat yang pertama. Di sini ada angka 1, 2, 3, 0, min 1, dan 4. Sehingga ini disebut sebagai matriks. Kemudian yang kedua ini juga disebut sebagai matriks karena dia berbentuk persegi panjang dan di dalamnya ada entry-entry. Kemudian yang ketiga juga seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman melihat E ya. E itu bukan angka tapi huruf, Bu. Benar. E itu adalah huruf, tetapi nilai E itu berupa angka. Ya, nilai E itu berapa? 2,718282828 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada V. V itu nilainya adalah 23,14 atau 22/7. Ya. Sehingga ini juga berbentuk angka. Nah, ini juga disebut sebagai matriks, ini juga disebut sebagai matriks, dan kalau entry-nya cuma satu seperti ini juga, ini disebut juga dengan matriks. Ya, jadi matriks itu punya ukuran. Nah, ukuran matriks itu adalah jumlah dari baris dikali dengan jumlah dari kolomnya. Nah, kalau seperti ini, berarti matriks ini berapa ukurannya? Kita hitung barisnya 1, 2, 3. Berarti 3 dikali kolomnya ada 1, 2. Ya, berarti ukuran dari matriks yang pertama itu adalah 3 kali 2. Ya. Kemudian bagaimana dengan matriks yang kedua? Matriks kedua, barisnya hanya 1, berarti kita hitung kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kali 4. Bagaimana dengan matriks yang ketiga? Barisnya ada 1, 2, 3, berarti 3 kali kolomnya 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3 kali 3. Nah, kalau ada matriks 3 kali 3 ini otomatis dia tidak berbentuk persegi panjang ya, tetapi dia akan berbentuk persegi. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut, disebut sebagai matriks apa dia, kalau ukurannya sama antara kolom dan barisnya. Kemudian ini juga sebuah matriks dengan barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Berarti ukuran matriks ini adalah 2 kali 1. Kalau ini berarti barisnya 1, kolomnya 1. Berarti 1 kali 1. Ya. Jadi di sini ada sebuah matriks yang hanya mempunyai row, ya, hanya mempunyai baris, itu disebut sebagai row vector. Nah, coba kita lihat matriks yang kedua ini. Matriks ini hanya mempunyai satu baris, ya, satu baris. Maka ini disebut sebagai row vector atau vektor baris, ya. Kemudian kalau matriks hanya punya satu kolom saja, ya seperti ini, satu kolom saja, maka ini disebut sebagai kolom vektor. Ya. Nah, jadi tolong dibedakan yang mana yang row vektor, yang mana yang kolom vektor, atau mana yang vektor baris, yang mana yang vektor kolom. Kalau dia memiliki satu baris, maka dia namanya vektor baris. Kalau dia memiliki satu kolom, maka namanya vektor kolom. Ya. Jadi kalau hanya satu itu disebut sebagai vektor. Oke, kita lanjut. Nah, secara umum bentuk matriks itu boleh dikatakan seperti ini, yaitu M kali N, ya, di mana M itu adalah jumlah baris, ya. M itu adalah jumlah baris. Kemudian N itu adalah jumlah kolom. Jadi matriks itu biasa dinyatakan dengan dinyatakan dengan M kali N. Jadi di sini ada N baris, yaitu baris pertama, baris kedua, sampai kolom ke M, M1, M2, dan seterusnya. Sehingga di sini dia menjadi M kali N. Ya. Ini yang tadi ada matriks yang hanya memiliki satu baris saja, dan ini adalah matriks yang punya satu kolom saja. Ini disebut sebagai
vektor baris, ini disebut sebagai vektor kolom. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung, tadi ada matrik yang ukurannya 3 kali 3 ya. Karena barisnya 3, kolomnya 3. Maka itu disebut sebagai square matrix atau matrik persegi. Ya. Ini sudah dituliskan di sini, ini disebut sebagai square matrix. Kenapa disebut sebagai square matrix? Karena ukurannya itu M dan N-nya itu sama, yaitu baris dan kolomnya itu sama jumlahnya. Maka itu disebut sebagai matriks square matrix. Kemudian di sini ada entry-nya A11, A22, sampai ANN. Nah, itu disebut sebagai main diagonal. Jadi yang ditandai dengan warna biru itu disebut sebagai diagonal utama atau main diagonal. Kemudian di sini ada equality of matrix. Jadi kalau matriks itu dikatakan sama jika dan hanya jika dia punya size yang sama dan entry yang sama, ya. Jadi syaratnya itu kalau dia equal, dia punya same size dan corresponding entries yang equals. Bagaimana maksudnya? Coba kita lihat di sini. Di sini ada A, di sini ada B, ya. Kalau misalkan kita beri nilai X itu adalah 5, maka setiap entry dari A dan B itu sama, sehingga A dan B disebut sebagai equal, ya. Jadi di sini sama-sama 2, ini 1, ini 3, dan ini kita ganti dengan 5, sehingga A dan B disebut equals. Bagaimana dengan A dengan C, apakah dia sama? Nah, coba dilihat. Di sini ukuran matriksnya saja sudah berbeda. Ini adalah ukuran 2 kali 2, sementara ini adalah 2 kali 3. Size-nya saja sudah berbeda, sehingga A dan C itu tidak bisa disebut sebagai matriks yang equal. Jadi kalau A dan B itu bisa equals, ya, syaratnya tadi nilai dari X adalah 5. Sementara A dan C kemudian B dengan C itu tidak equals karena dari size-nya saja sudah jelas berbeda. Ya, itu yang disebut sebagai equality of matrix. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada namanya addition dan subtraction. Ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada matriks itu pada dasarnya adalah menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian atau angka-angka yang memiliki tempat yang sama itu yang hanya bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Coba kita lihat ke matriks A, ya. Matriks A ini ukurannya berarti barisnya ada 3, kemudian kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti ukuran matriksnya adalah 3 kali 4. Berarti matriks B juga sama, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Sehingga matriks A dan matriks B itu memiliki ukuran yang sama. Jika sebuah matriks memiliki ukuran yang sama, jika dua buah matriks memiliki ukuran yang sama, maka dia dapat dijumlahkan maupun dikurangkan. Sehingga di sini A dan A tambah B dan A kurang B bisa kita hitung. Nah, bagaimana dengan B kurang C? Coba kita lihat di sini, ukuran C itu adalah 2 kali 2. Secara size-nya saja, B dan C itu tidak sama. Sehingga hasil dari B kurang C itu tidak bisa kita tentukan. Atau disebut sebagai undefined. Ya, tidak bisa dihitung. Nah, sekarang kita coba menghitung A tambah B ataupun A kurang B. Oke, kita coba tulis dulu matriks A tadi, yang mana entry-nya adalah 2, min 1, 4, kemudian 1, 0, min 2, kemudian 0, 2, 7, kemudian 3, 4, dan 0. Sementara tadi matriks B, entry-nya adalah min 4, 2, 3, kemudian 3, 2, 2, kemudian 5, 0, min 4, dan 1, min 1, 5. Sekarang kita coba lakukan penjumlahan A tambah B. Nah, seperti yang saya bilang, yang kita jumlahkan itu adalah entry-entry yang bersesuaian.
Ini dia 2, berarti akan bersesuaian dengan min 4. Maka kita jumlahkan itu adalah 2 tambah min 4. Ya. Kemudian di sini ada 1 tambah 3. Ya, 1 tambah 3. Kemudian 0 tambah 5. 0 tambah 5. Kemudian 3 tambah 1. Nah, begitu seterusnya kita lakukan untuk mencari yang di bawahnya. Ya, sehingga di sini A tambah B berarti 2 tambah min 4 berarti min 2, 1 tambah 3 adalah 4, kemudian 0 tambah 5 adalah 5, kemudian 3 tambah 1 adalah 4. Kemudian untuk entry di bawahnya silahkan teman-teman lanjutkan. Ya, tinggal jumlahkan entry-entry yang bersesuaian. Nah, begitu juga dengan pengurangan A kurang B, berarti A-nya dikurang dengan B, maka setiap entry yang bersesuaian kita kurangkan. 2 kurang 4, kemudian 1 kurang 3, kemudian 0 kurang 5, kemudian 3 kurang 1. Nah, seterusnya silahkan dilanjutkan di buku masing-masing. Karena ini masih review ya. Ini adalah lanjutan pelajaran SMA. 2 tambah 4 berarti ini adalah 6, kemudian 1 kurang min 3 adalah min 2, 0 kurang min 5 adalah min 5, dan 3 kurang 2 adalah, 3 kurang 1 adalah 2. Nah, silahkan ini nanti teman-teman lengkapi. Ya. Jadi begitu basicnya untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan. Syarat yang perlu teman-teman ingat bahwa ukuran matriks yang akan dijumlahkan atau akan dikurangkan itu harus sama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada namanya scalar multiple atau perkalian dengan skalar. Jadi sebuah matrik itu bisa kita kalikan dengan angka tertentu saja. Contohnya di sini ada A, matriknya ada entry-nya 2, 1, 3, 3, 4, 1. Kemudian B juga ada, C dan ada. Kemudian kita bisa menghitung berapa nilai dari 2A. Nah, skalarnya yang mana? Yang disebut skalar itu adalah angka 2. Ya. Begitu juga dengan min 1 kali B. Yang jadi skalar, yang dimaksud skalar itu adalah min 1. Kemudian sepertiga C, berarti yang skalar itu adalah sepertiga. Nah, kita coba saja untuk menyelesaikan satu dari 3 ini. Nanti selanjutnya boleh teman-teman coba ya. Min 1 kali B saja. Maka di sini sama saja dengan mengalihkan min 1 dengan matriks B. 0, 2, 7, min 1, 3, min 5. Nah, untuk mengalihkannya, skalar tadi teman-teman kalikan masing-masing ke entry-nya. Berarti min 1 kali 0 adalah 0, kemudian min 1 kali 2 adalah min 2, kemudian min 1 kali 7 adalah min 7. Kemudian min 1 kali min 1 berarti adalah ya 1. Kemudian min 1 kali 3 adalah min 3. Kemudian min 1 kali min 5 adalah 5. Sehingga nilai dari min 1B itu adalah 0, 0, 1, min 2, 3, dan 7, 5. Ya. Nah, ini disebut sebagai scalar multiple. Jadi, nilai skalarnya bisa berapa saja. Oke, kita lanjutkan dengan perkalian matriks. Nah, yang perlu diingat bagaimana mengalihkan matriks itu, teman-teman harus mencek dulu ukuran dari matriksnya. Karena matriks yang bisa dikalikan itu bukan harus memiliki ukuran yang sama seperti tadi ya. Tapi yang perlu kita lihat, coba kita lihat ke contoh yang pertama. Ini adalah ukuran matriksnya barisnya ada 2, kemudian kolomnya ada 3. Kemudian di sini matriks B, barisnya ada 3, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang harus sama itu adalah kolom di matrik yang pertama itu sama dengan baris pada matrik kedua. Nah, kalau itu sama besarnya, maka itu bisa dikalikan. Ya, maka nanti hasilnya adalah matrik AB itu, hasilnya A kali B itu nanti adalah sebuah matrik yang berukuran 2 kali 4. Jadi ininya yang perlu teman-teman lihat. Matrik yang pertama, kolomnya sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Maka itu adalah matriks yang bisa dijumlahkan. Oke.
Nah, coba kita lihat bagaimana sih mengalihkan matriks A ini dengan matriks B. Oke, tadi matriks A kita adalah 2, 1, kemudian 3, 3, kemudian 4, 1. Benarnya? Oh, sorry, ini matriks A yang pertama tadi ya. Sorry, saya perbaiki dulu. Matriks A-nya dari yang barusan adalah 1, 2, 4, kemudian 2, 6, 0, kemudian matriks B-nya 4, 0, 2, 1, min 1, 7, kemudian 4, 3, 5. Kemudian 3, 1, 2. Nah, tadi ini ukuran matriksnya adalah 2 kali 3 dan ini adalah 3 kali 4. Nah, diharapkan hasil matriks A kali B-nya nanti adalah ukurannya 2 kali 4. Ya, kita coba cek. Nah, untuk melakukan perkalian itu, teman-teman harus mengkalikan setiap baris dengan setiap kolom. Jadi, operasinya adalah baris kali kolom untuk mengisi entry yang pertama. Ya, berarti di sini 1 dikali 4, 4 ditambah 2 kali 0, 0, kemudian 4 kali 2, 8. Berarti 4 tambah 8 adalah 12. Maka ini isi entry yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu baris kedua ya dikalikan dengan kolom pertama tadi. Berarti di sini sorry. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf terjadi kesalahan teknis ya. Oke, kita ulangi menulisnya. Untuk matriks A tadi ada 1, 2, 4, kemudian 2, 6, 0. Kemudian ada matriks B, yaitu 4, 0, 2. Kemudian 1, min 1, 7. Kemudian 4, 3, 5. Kemudian 3, 1, 2. Nah, tadi kita akan mengalihkan A kali B ya. Nah, maka di sini baris dikalikan dengan kolomnya. Berarti 1 kali 4, 4 tambah 2 kali 0, 0, 4 kali 2, 8. Berarti 4 tambah 8, 12. Maka ini entry yang pertama. Kemudian entry yang kedua, baris, ya masih baris, dikali dengan kolom. Berarti 1 kali 1 tambah 1 kali 1, 1, tambah 2 kali min 1, tambah 4 kali 7. Berarti 28 ya. Berarti min 1 tambah 28 adalah 27. Kemudian baris lagi kali kolom. Berarti 1 kali 4 tambah 2 kali 3. 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6. Berarti 10 tambah 4 kali 5. Berapa 4 kali 5? 20 ya. Oke, coba kita lihat lagi. 1 kali 4, tadi 4 ya. Kemudian 2 kali 3, 6. Berarti sudah 10. 4 kali 5, 20. Jadi 30 ya. Kemudian baris berikutnya. Yang ini 1 kali 3, 3 tambah 2 kali 1, berarti 5, tambah 4 kali
2, 8. 5 tambah 8, 13. Ya. Kemudian baris kedua juga seperti itu. Ya, baris kali kolom, 2 kali 4, 6, tambah 0, 0. Berarti ini 6 ya. 2 kali 4, 8. 6 kali 0, 0, 0. Ya, berarti ini 8. Kemudian berikutnya baris kali kolom lagi. 2 kali 1, 2, tambah min 6, min 4 ya, min 4, kemudian 0 kali 7 tetap berarti min 4. Kemudian 2 kali 4, 8, 8 tambah 6 kali 3, 18, berarti 18 tambah 8, 26, 26 tambah 0, berarti tetap 26. Kemudian yang ini 2 kali 3, 6, tambah 6, 12, tambah 0, berarti tetap 12. Maka tadi ukuran matriks yang ini adalah 2 kali 3 ya. Kemudian ukuran matriks ini adalah 3 kali 4. Sehingga ukuran matriks hasil A kali B itu adalah matriks yang berukuran 2 kali 4. Nah, coba dilihat. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi begitu cara untuk melakukan perkalian matriks. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah matriks yang hasil dari linear kombinasi atau kombinasi linear. Jadi, di sini jika ada A1, A2 sampai AR itu adalah matriks yang ukurannya sama. Kemudian di sini ada C1, C2 sampai CR, yang mana C itu adalah skalar. Itu dapat kita tuliskan menjadi C1A1 tambah C2A2 tambah C sampai CRAR. Nah, ini disebut sebagai kombinasi linier, ya. Nah, bentuk yang seperti ini bisa kita gambarkan dia dalam sebuah matriks. Nah, ini dia matriksnya. Sehingga di sini A tadi isinya adalah matriks, ini adalah entry-entry dari matriks A, kemudian X itu adalah entry-entry dari matriks X. Sehingga kombinasi linier yang tadi berbentuk berbentuk AX seperti ini, bisa kita urai menjadi X1 dikali dengan entry dari kolom yang pertama, kemudian X2 ditambah dengan X2 kali entry kolom kedua, sampai Xn, kemudian entry dari AN-nya. Ya, jadi ini bisa terbentuk seperti ini. Jadi AX itu dapat diurai menjadi masing-masing X dikalikan dengan vektor kolom dari masing-masing koefisien dari X-nya tadi. Kemudian ini yang sudah sebenarnya kita lakukan untuk membentuk augmented matrix di pelajaran sebelumnya ya. Jadi di sini ada sebuah sistem kombinasi linear, bentuknya seperti ini. Jadi kalau dijabarkan, kalau yang kita lakukan saat augmented matrix, kita hanya ambil koefisien-koefisien dari X-nya saja. Ya. Kemudian sama dengan B, ini adalah konstanta dari persamaan-persamaannya. Nah, ini dapat diurai menjadi seperti ini. Ini diambil sebagai konstantanya saja, seperti augmented matrix yang kita lakukan. Kemudian ini adalah variabel X-nya dari X1 sampai Xn, ini adalah B-nya. Nah, ini disebut sebagai atau bisa dituliskan sebagai AXB, di mana A itu adalah augmented matrix-nya tadi, kemudian X itu adalah vektor kolom dari variabel X, kemudian B itu adalah vektor kolom dari dari konstanta. Nah, matriks A itu disebut sebagai koefisien matriks. Sehingga nanti koefisien matriks itu boleh kita tuliskan menjadi seperti ini. A, B. Nah, di sini garis itu menyatakan bahwa si B itu adalah nilai dari konstantanya, sementara A11, A12 sampai AMN itu adalah koefisien dari sistem persamaan linear. Nah, yang terakhir di sini ada namanya transpose. Nah, transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom, ya. Maka di sini kita coba lihat
di sini ada matriks A ya. Matriks A itu terdiri dari A11, A12, A13 dan A14. Kemudian di sini ada A21, A22 sampai A24. Begitu juga seterusnya. Maka bentuk transpos dari A ini adalah kita mengubah baris menjadi kolom. Sehingga A transpos itu menjadi apa? Maka baris yang pertama ini menjadi hasil dari kolom pertama. Berarti menjadi A11, A12, A13, dan A14. Begitu juga dengan baris kedua, menjadi A21, A22, kemudian A23, dan A24. Kemudian A31, A32, A33, dan A34. Ini adalah transpos dari matriks A. Bagaimana transpos dari matriks D? Nah, karena D itu ukurannya hanya 1 kali 1, jadi walaupun di bentuk D transposnya maka akan tetap saja. Kalau C transpos bagaimana? Berarti yang awalnya adalah vektor baris akan menjadi vektor kolom. Berarti 1, 3, 5. Ya. Nah, B transpos bagaimana? Silahkan teman-teman tulis bagaimana hasil dari B transpos. Oke? Nah, jadi begitu transpos ya. Transpos itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Oke, mungkin pada video ini sampai di situ dulu operasi-operasi matriksnya. Jadi diharapkan teman-teman sudah dapat memahami apa itu matriks dan bagaimana operasi-operasi yang ada pada matriks. Nah, untuk mendapat penjelasan lebih jauh, teman-teman bisa membaca buku Elementary Linear Algebra seperti ini, ya, yang mana teman-teman sudah punya. Nah, untuk bagian yang masih belum dipahami akan kita diskusikan lebih lanjut di Zoom meeting pada pertemuan sinkronus. Oke, selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini.